Di ujung waktu, ketika manusia nyaris melupakan perbedaan antara kebaikan dan kejahatan, tirai langit terbelah. Suara sangkakala menggema ke seluruh penjuru bumi. Sebuah peperangan abadi antara malaikat dan iblis yang selama ini tersembunyi di balik dimensi lain, akhirnya pecah ke dunia nyata. Di kota tua bernama Valmeris, seorang pemuda buta bernama Elian duduk termenung di tepi sungai. Malam itu, suara itu berbisik lebih keras dari biasanya. Petunjuk saat hati manusia mulai tersesat. Elian, saatnya tiba. Langit akan terbakar. Kau harus memilih. Tak lama kemudian, sebuah cahaya menyilaukan turun dari langit. Sosok bersayap putih yang mengepakkan sayapnya muncul di hadapannya. Ia adalah Urim, malaikat penjaga gerbang timur. Uril pun memberitahu ke Elian bahwa darahnya membawa garis keturunan para penjaga cahaya. Dia ditakdirkan menjadi jembatan antara dunia manusia dan surga. Uril pun menjelaskan kepada Elian, kebangkitan Raja Iblis sudah dekat. Elian diminta bersiap ikut Uril ke langit untuk mengambil pedang cahaya, karena hanya Elian yang bisa menggunakan pedang tersebut dan mengalahkan Raja Iblis. Elian ragu dan tidak percaya kepada Uril. Bagaimana bisa seorang yang buta mengalahkan Raja Iblis? Uril pun meyakinkan Elian lagi bahwa di dalam darahnya mengalir keturunan penjaga cahaya. Akhirnya Elian pun percaya dan mengikuti Uril ke langit untuk mengambil pedang cahaya dan bersiap untuk mengalahkan Raja Iblis. Di sisi lain dunia, dalam reruntuhan kuil hitam yang dilupakan zaman, iblis agung bernama Azarak dibangkitkan oleh pengikut kegelapan. Dengan sayap robek dan tubuh tertutup luka perang purba, ia berteriak ke langit, waktunya menuntut balas. Surga telah membuang kami, kini kami akan mengklaim dunia ini. Azarak memanggil pasukan iblis dari jurang neraka, makhluk bersisik api, mata tiga dan tangan tajam seperti belati. Dunia mulai retak, langit menghitam. Iblis agung memulai balas dendamnya. Iblis agung Azarak dan ribuan pasukannya menyerang langit. Elian, Uril dan pasukan langit telah bersiap. Terjadilah perang yang dahsyat. Elian yang sudah berlatih dengan Uril, kini dia menjadi kesatria yang tangguh untuk melawan para iblis. Kegelapan hanya takut pada cahaya hati yang tulus. Ketika pasukan iblis menyerbu menara, Elian berdiri di puncaknya. Ribuan malaikat turun dari langit, memancarkan sinar keemasan. Pertempuran pun pecah. Di tengah hujan panah cahaya dan kobaran api neraka, Azarak dan Uril saling bertarung. Kedua kekuatan abadi itu saling menghantam, membuat langit pecah seperti kaca. Elian, yang kini berdiri dengan luka di sekujur tubuhnya, berseru, "Kalian lupa satu hal. Dunia ini bukan milik surga maupun neraka. Ini milik harapan." Dengan sisa kekuatannya, Elian menusukkan pedang Nur ke tanah. Cahaya suci meledak dari bumi, menelan pasukan iblis dan menutup celah antara dunia dan neraka. Azarak mengetik sebelum menghilang ke dalam jurang waktu. "Aku akan membalas dendam, ingat itu Uril." Elian pun merasa senang walau tubuhnya penuh dengan luka, karena telah berhasil menyegel iblis Azarak dan pasukannya. Terlihat jelas dari senyum di wajahnya. Langit kembali biru. Para malaikat kembali ke dimensi mereka. Elian, yang tubuhnya hancur tapi jiwanya bersinar, tersenyum damai. Ia menjadi legenda manusia yang membelah langit. Pengingat bahwa kebaikan sejati tak butuh mata untuk melihat, hanya hati untuk percaya. Dalam pertarungan antara terang dan gelap, yang menentukan bukanlah kekuatan, melainkan ketulusan hati. Bahkan manusia biasa bisa menjadi cahaya yang menyelamatkan dunia.